Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Thank You adalah sebuah film drama romantis berbahasa Telugu India yang dirilis pada tahun 2022 dan diperankan oleh Naga Chaitanya sebagai Abiram, Rasikana sebagai Prilly. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berlatar di New York. Seorang wanita bernama Prilly tengah khawatir mengetahui dirinya tengah hamil. Ia pun langsung mengabari Linda, bibinya, dan mereka pun bertemu di sebuah kedai kopi. Linda sangat senang mengetahui ponakannya akan segera punya anak. Namun Prilly terlihat gusar. Ia bingung harus ngasih tahu Abi maunya atau tidak. Kebingungan itu disebabkan dari tingkah Abi yang berubah. Linda menyuruh Prilly berpikir tenang dan memberi Abi kesempatan. Linda pun jadi ingat awal di mana ia bertemu dengan Abi. Dulu Prilly ditugaskan Paman Rao untuk menjemput Abi di bandara. Karena belum pernah berjumpa, Prilly membawa tag nama Abi. Ia menemukan Abi yang sedang menaiki korsel seperti anak kecil. Lalu Paman Rao pun datang. Paman Rao merupakan pemilik perusahaan konsultan yang bersedia membantu Abi mengejar mimpinya menjadi pengembang aplikasi dan memperoleh pekerjaan. Perjalanan Abi sampai di sini ditanggung Paman Rao. Oleh karena itu, Abi berjanji akan segera menyicil uangnya setelah ia mendapatkan pekerjaan. Namun Rao meminta Abi untuk fokus mendapatkan pekerjaan saja karena visa yang ia gunakan akan kadaluarsa setelah 6 bulan. Rao juga memberikan uang untuk kebutuhan Abi di sana. Sementara Prilly terus menemui Abi dengan alasan yang tidak jelas. Semua itu karena Prilly menyukai pribadi Abi yang tertutup dengan asal-usulnya. Namun Abi punya jiwa usaha yang kuat. Abi berniat untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu orang mendiagnosis cedera atau penyakit mereka melalui kecerdasan buatan yang dia namai Faidia. Namun Rao tidak menyetujui ide ini dan memberitahu Abi bahwa dia harus fokus untuk mendapatkan pekerjaan tetap terlebih dahulu, lalu kemudian fokus pada aplikasinya nanti sebelum visanya habis. Namun, Prilly mempertemukan Abi dengan beberapa investor yang dia kenal. Para investor itu menyukai ide aplikasi tersebut dan meminta Abi untuk segera mengembangkannya. Ketika Abi pergi ke Rao untuk pendanaan, Rao menyangkal untuk mendanainya. Sehingga Prilly akan memberikan Abi $15.000 untuk Abi segera membentuk sebuah perusahaan rintisan. Setelah itu, Abi mulai menyewa pembuat kode mengembangkan aplikasi. Dalam waktu 3 bulan, aplikasinya telah selesai. Presentasinya disukai investor, sehingga kontrak kerjasama pun disetujui. Abi segera mengabari Prilly dan menunjukkan sebuah cek. Namun Abi enggan mengembalikan uang Prilly. Dia ingin selalu berhutang budi pada Prilly dan mendedikasikan hidupnya bersama Prilly. Lalu mereka pun bercinta. Karena aplikasinya semakin sukses, Abi pun bisa memberikan sebuah apartemen untuk Prilly. Mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Namun seiring kesuksesan besarnya, sifat Abi berubah menjadi egois. Dia menganggap kesuksesannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri dan tidak menganggap jasa semua orang yang selama ini membantu dan berjasa di hidupnya. Dia tega memberhentikan 4 karyawan yang paling berjasa membantunya mengembangkan aplikasi. Prilly pun kecewa. Namun tak lama Abi mengajaknya untuk menikah untuk formalitas saja. Hati Prilly hancur dan hubungan mereka berubah dari cinta menjadi formalitas. Prilly enggan menikah dan menyembunyikan kehamilannya pada Abi. Meski begitu, Linda tetap menasihati Prilly untuk memberikan Abi kesempatan berubah. Prilly sebenarnya masih bingung harus memutuskan apa. Namun saat dia ke kantor, Paman Rao terlihat menunggu di depan ruangan Abi. Prilly bertanya kenapa Paman tidak menelponnya saja, kenapa harus repot-repot pergi ke kantor. Paman pun menceritakan masalahnya. Beberapa pekerja mewakili 60 lainnya melakukan protes kepada Rao karena tak kunjung mendapat pekerjaan. Padahal Rao sudah meminjam uang bank untuk mereka, namun 7 hari lagi, visa mereka akan kadaluarsa. Semua orang Rao telepon, namun tak ada yang membantunya, hingga satu-satunya harapan adalah Abi. Rao meminta Prilly merayu Abi, memberinya waktu 2 menit untuk bertemu. Namun Abi pura-pura tak mengenal Paman Rao, dia ogah membantu orang yang tak mendukung usahanya ini. Walaupun Prilly memohon demi dirinya, Abi tetap tidak peduli dengannya. Bahkan Abi mengatakan, Rao adalah parasit berdarah dan menyuruh Prilly segera mengusirnya. Saat Prilly hendak menemui pamannya, Rao sudah pergi dari sana. Prilly sudah tak tahan lagi dengan sikap Abi yang egois dan sombong. Paman Rao adalah pengganti orang tuanya yang telah meninggal,
Namun cara Abi bersikap dengan pamannya seperti tak punya hati nurani. Tak lama Prilly mendapat kabar bahwa paman baru saja meninggal akibat serangan jantung. What? Prilly menyalahkan Abi dan dia pun meninggalkan Abi. Abi panik, berusaha menenangkan diri bahwa dia tak ada hubungannya dengan kematian Rao. Namun Abi mendapat telepon dari salah satu investornya yang kecewa karena Abi tak membantu Rao. Padahal tanpa rekomendasi dari Rao, Abi tak mungkin bisa memulai aplikasi dan perusahaan. Abi yang dilanda rasa bersalah dan tertekan mulai panik. Hal ini menyebabkan hati nuraninya keluar dan membantu Abi menyadari bahwa dia perlu mengunjungi kembali orang-orang yang membantunya sukses hingga saat itu. Dulu saat Abi berusia 17 tahun, Abi mengikuti balap perahu antar desa. Saat itu Abiram kesal pada kedua temannya yang memasukkan namanya sebagai peserta. Namun kekesalan Abi hilang setelah dia melihat mobil Narayana Rao, kepala desa setempat lewat. Setelah lomba dimulai, Abi dengan semangat mendayung perahunya mengejar mobil tersebut untuk melihat putri Narayana Rao yang bernama Parvati. Dan Abi pun memenangkan balapan tersebut. Warga desa bergembira. Ini adalah pertama kalinya setelah 48 tahun desa mereka memenangkan balap perahu. Kepala desa sangat bangga pada Abi karena dia telah mengharumkan nama desanya. Ibu Abi bangga dengan anaknya. Anaknya adalah pemain hoki yang pandai. Abi juga cerdas dalam pelajarannya. Oleh karena itu, setelah mendapatkan piala dan uang tunai, kepala desa juga akan mendanai sekolah Abi hingga dia lulus kuliah. Namun saat itu Abi lebih tertarik dengan Parvati daripada hadiah yang dia dapatkan. Karena Parvati memberinya lampu hijau, Abi pun bisa mendekatinya. Mereka sering bertukar makanan karena Abi sangat menyukai masakan Parvati. Parvati kagum dengan nilai yang Abi peroleh, sedangkan Parvati selalu mendapat nilai jelek. Sehingga Abi pun mengajari Parvati hingga dia bisa meningkatkan nilainya. Namun suatu hari, Narayana Rao mengetahui tentang cinta Abi dan Parvati. Narayana mengancam ibu Abi untuk segera membawa Abi dan meninggalkan desa, atau Abi akan dihabisinya. Abi pun menemui Paru dan mengatakan semuanya. Intinya Abi mengajak Paru pergi dengannya meninggalkan desa. Karena Parvati alias Paru benar-benar mencintai Abi, Paru pun akan ikut dengannya. Keesokan harinya, Abi yang sedang menunggu kereta sangat senang melihat Paru datang ke stasiun untuk pergi bersamanya. Namun kesenangan tersebut sirna setelah Abi berkata akan mengubur mimpi dan cita-citanya yang selama ini dia perjuangkan demi bisa hidup dengan Paru. Paru tak bisa membiarkan Abi mengorbankan masa depannya hingga dia akhirnya meminta Abi untuk segera meninggalkannya saja. Abi kecewa. Dia mengira Paru meninggalkannya karena Abi tak bisa menjamin kebutuhan Paru. Paru tidak keberatan jika Abi berpikir demikian. Tapi dia percaya suatu hari nanti Abi akan menyadari bahwa dia melakukan hal yang benar. अरे अभी ये सब क्या है? Hati nurani Abi mengingatkannya tentang pengorbanan Paru sehingga Abi bisa meraih kesuksesannya seperti sekarang. Dia menyuruh Abi segera kembali ke India. Setelah melacak tempat tinggal Paru di sosial media, menggunakan jet pribadinya, Abi terbang ke India dan menemui Paru. Paru terkejut dan hampir tidak mengenali Abi. Dia telah menikah dan mempunyai anak kembar. Paru pun membawa Abi ke rumahnya, di mana suami Paru sangat legowo dan membiarkan Abi ngobrol berdua dengan istrinya. Abi menjelaskan maksud kedatangannya. Dia berterima kasih dengan Paru karena telah berkorban untuk mendukung impiannya. Dia minta maaf karena perlu waktu lama untuk memahami semua pengorbanan Paru. Abi lalu menanyakan kabar ayah Paru. Paru terlihat sedih. Semua itu karena kejadian yang dulu, di mana Narayana Rao mengetahui rencana Paru yang akan kawin lari dengan Abi. Narayana kesal, kenapa Paru harus kembali setelah memutuskan semua ini? Dia pun enggan melihat putrinya lagi. Jadi semenjak kejadian itu, Narayana Rao tak pernah mengajaknya bicara, bahkan selama 17 tahun lamanya. Beberapa hari kemudian, Paru terkejut mendengar ayahnya akhirnya menelponnya. Ayah meminta maaf pada Parvati karena marah tanpa alasan yang jelas dan menahan Paru selama bertahun-tahun. Ayah juga minta maaf karena baru sadar setelah Abi menjelaskan semua kejadian masa lalu itu. Ayah sangat merindukan Paru. Dia ingin Paru dan keluarga kecilnya mengunjunginya ke desa. Paru pun sangat lega. Dia akan segera bersiap pulang ke kampung halamannya.
Setelah menyelesaikan masalah baru, Abi mulai mendapatkan ketenangan di hatinya. Dia kini ingin segera bertemu Prilly, tapi Prilly berkali-kali mereject panggilan teleponnya. Ternyata Prilly sedang bersiap melakukan aborsi kandungannya. Meski Linda kembali menahannya dan menasihatinya untuk memberi Abi kesempatan, Prilly yang kadung kecewa tetap akan melanjutkan aborsi kandungannya. It's time. Sedangkan hati nurani Abi menyuruh Abi menemui Sarva terlebih dahulu. Sarva merupakan saingan lamanya dan menyelesaikan masalah mereka berdua. Abi marah mengingat nama Sarva yang telah melukai lengannya saat kelulusan kuliahnya di daerah Visakhapatnam 6 dulu. Lalu Sin pun diperlihatkan kembali pada tahun 2006 di Visakhapatnam. Sarva dan para temannya sedang sibuk mempersiapkan tiket untuk film yang berjudul Pokiri. Sarva telah menyewa satu gedung bioskop untuk para penggemar bintang dalam film tersebut. Salah satu temannya datang dan mengatakan bahwa Abi juga menyaingi mereka dan membuat baleho setinggi 40 kaki. Karena tak mau kalah dengan Abi, Sarva dan kawannya pun mencuri baleho milik Abi. Hey, Namun Abi sudah punya firasat jelek tentang ini. Sehingga saat acara pembukaan, tim Abi telah mengganti baleho Sarva dengan foto Abi sendiri. Semua orang kecewa dan tak jadi membeli tiket ke Sarva. Suasana kembali ceria setelah baleho Abi memperlihatkan gambar artis idola mereka. Itu membuktikan bahwa Abi lebih cerdik dari Sarva. Setelah kejadian itu, selama 3 tahun terakhir, Sarva dan Abi memiliki persaingan di hoki lapangan. Dan kebencian satu sama lain didorong melalui kegiatan olahraga ini. Suatu hari, Sarva sengaja mematahkan tongkat hoki Abi. Padahal tongkat itu satu-satunya peninggalan ayah Abi yang sangat berharga. Abi sudah tidak bisa berkompromi, sehingga sejak saat itu, hari-hari di kampus selalu diwarnai oleh perkelahian mereka. Hingga adik Sarva yang bernama Chinu berusaha membuat keduanya berdamai dan tidak saling pukul. Chinu memakaikan gelang raki pada Abi dan menganggapnya sebagai saudara. हाथ भी नहीं लगाओगे। क्यों? Untuk itu Abi dilarang berkelahi dengan Sarva karena Sarva adalah saudaranya juga. चिन्नू, Namun tetap saja mereka masih berkelahi. Mengetahui hal itu, Chinu menemui Abi kembali dan mengambil raki yang dia berikan. Namun Abi tidak mau mengembalikannya. Dia telah berkomitmen menganggap Chinu sebagai adik perempuannya. Chinu pun pergi dengan kesal. Di ruang ganti, pelatih mengingatkan pada Abi untuk fokus pada permainan. Karena masa depannya adalah hoki dan untuk mewujudkan impian ayahnya, Abi harus terpilih dalam pertandingan tersebut agar bisa bertarung dalam tim India. Pelatih sudah susah payah membawa petugas seleksi timnas India demi Abi. Okay, sir. All the best. Mengetahui itu, Sarva merencanakan penyerangan untuk Abi lewat 5 orang yang akan menonton di pinggir lapangan. में आसानी होगी। जैसे ही हम लोग इन 4 लोगों तक पहुंचेंगे, अभी को उनकी तरफ Namun ternyata Abi mendapat pesan dari Chinu tentang rencana Sarva, sehingga Abi bisa menghindari aksi penusukan itu. पांचवा आदमी पीछे से Karena rencananya gagal, Sarva memancing emosi Abi. Namun Abi tidak terpancing, mengingat ada penyeleksi yang sedang mengamati permainannya. Dan akhirnya tim Abi dapat memenangkan pertandingan. Thank you so much. Saat tim penyeleksi meninggalkan lapangan, Abi melakukan hal yang tak terduga. Dia mencium Sarva di tengah lapangan. Untuk menunjukkan pada Chinu bahwa Abi tak akan mengganggu Sarva lagi. Chinu bangga dengan Abi. Selain bisa mengendalikan dirinya, Abi berhasil terpilih sebagai pemain tim India dan Abi pun lulus dari kuliahnya. Di malam wisuda, Abi minum hingga mabuk. Lalu Sarva menggunakan ponsel Chinu
untuk mengirimkan pesan agar dia bertemu di lapangan hoki. Setelah Abi datang, Abi pun diserang habis-habisan oleh Sarfa dan gengnya. उसे खींच कर यहाँ ला, मार उसे। तूने उससे कहा कि तू हटा कौन है साले? दूर। Sarfa juga mematahkan tangan Abi agar dia tidak bisa bermain hoki lagi. Untungnya Abi bisa melarikan diri melalui kereta dengan tangannya yang terluka parah. Hey Abi! Kembali ke masa sekarang, akhirnya Abi menemui Sarfa di kampanye pemilihan. Saat melihat Abi, Sarfa terkejut karena dia trauma akan masa lalu saat fotonya diganti. Untungnya hal itu tidak terjadi lagi. Setelah kampanye selesai, Sarfa langsung memeluknya. Keduanya berdamai dengan Sarfa menunjukkan kepadanya bahwa dia telah kehilangan kakinya karena karma. Saat dia di rumah sakit, dia selalu teringat dengan apa yang dia perbuat pada Abi. Dia merasa bersalah selama bertahun-tahun. Lalu Sarfa mengajak Abi ke rumahnya untuk bertemu Chino. Melihat Abi di depannya, Chino yang rindu pun menangis. Chino menanyakan kepergian Abi tanpa memberitahunya. Abi pun minta maaf dan berjanji pada Chino, setiap hari Raki, dimanapun dia berada, akan datang merayakannya bersama Chino. Abi lalu berterima kasih kepada Sarfa karena telah memukulinya hari itu, karena tanpa itu dia tidak akan menemukan dasar aplikasinya yang sekarang telah membantu banyak orang di dunia, dan kini Abi akan melanjutkan impiannya sebagai pemain penuh waktu dalam olahraga hoki. Abi kemudian kembali ke New York. Dia pun mengetahui kehamilan Prilly. Sementara selama pemakaman Rao, dia mendengar pengakuan Prakas, di mana berkat Rao, Abi mau menempatkan dia dan 60 kawan lainnya di perusahaan milik Abi. Linda juga menambahkan, saat itu Abi menemui Linda untuk minta maaf dan memenuhi keinginan terakhir Rao. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I'm sorry, Auntie. Linda berkata, pengalaman, penghinaan, atau keserakahan, manusia akan menjadi egois. Itu biasa sayang, tapi kembali normal adalah hal yang luar biasa. Aku tahu kamu masih mencintai Abi. Pergilah Prilly, temui Abi. Sayangnya saat pria ke kantor Abi tidak ada di sana. Abi telah meminta maaf pada keempat rekan yang dipecatnya dulu dan mengundurkan diri sebagai CEO. Pengguna Faidanya telah meningkat pesat, bahkan Abi telah menggratiskan aplikasinya. Abi membuat semua karyawan adalah pemegang saham. Abi mengaku memulai Faida dengan investasi Prilly. Jadi Abi tak mau perusahaan ini tanpa Prilly. Prilly bertanya di mana Abi. Satya bilang Abi sedang menuju bandara. Prilly mengira Abi hendak pulang ke India dan menyusulnya ke bandara. Namun ternyata Abi tengah meneruskan perjuangan Rao yang selalu membantu masyarakat India yang mempunyai potensi untuk diberikan pekerjaan. Pada akhirnya Abi melihat Prilly dan mendekatinya. Prilly sedih mengira Abi akan ke India, tapi Abi bilang untuk apa dia ke India jika belahan jiwanya masih ada di sini. Abi bersyukur Prilly pernah meninggalkannya, jika tidak mungkin Abi tak akan pernah menyadari kesalahannya. Kesuksesan Abi adalah berkat Prilly, jadi Abi takut kehilangan Prilly lagi. Prilly lega dan memeluk Abi. Prilly tak jadi melakukan aborsi kandungannya karena dia ingin menikah dengan Abi. Mereka akan terus berusaha menjadi manusia yang berguna untuk sesama. Dan film pun berakhir dengan Abi yang kembali menjadi CEO di perusahaan Vidyanya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.